Om Swastiastu, Om Mawiknamo Budam. Di sini saya Madya Jaka Pamuja, nomor absen 7 dengan NIM 201206161. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai calon presiden dan wakil presiden untuk memenuhi tugas dari komunikasi politik ujian akhir semester kelas Ilkom 4C. Yang pertama yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo lahir di Karanganyar 28 Oktober 1968. Ganjar Pranowo SH MIP dikenal sebagai sosok yang cerdas dan percaya diri. Pria lulusan UGM ini aktif berorganisasi sejak mahasiswa tahun 1992 ini. Sebelumnya adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia atau PDI di zaman Orde Baru. Di samping itu banyak belajar dari ikon-ikon politik tanah air termasuk Megawati dan Sutarjo, Surjo Guritno. Kemudian bergabung dengan partai PDI bersama Megawati. Ia bahkan melakukan pelantikan untuk kader PDIP di awal 2003 sebelum akhirnya menjadi kandidat dalam pemilu legislatif di tahun 2004 dari daerah pemilihan Jawa Tengah 7. Sayangnya Ganjar kalah tipis. Pria yang dulunya bersekolah di SD dan SMP Kutoharjo, Jawa Tengah dan menghabiskan masa SMA di Popgri di Yogyakarta ini dinilai sebagai politikus yang berprinsip yang pun terpilih lagi dalam pemilu tahun 2019 dan dipercaya menduduki jabatan Wakil Ketua Komisi 2 untuk urusan dalam negeri hingga 2014 nanti serta panitia angket pengusutan kasus Bank Janturu dan saat sekarang ini menjadi Gubernur Jateng 2 periode sampai saat ini. Kemudian bagaimana gaya komunikasi dari Bapak Ganjar Pranowo ini? Yang pertama yaitu publik butuh tahu cara komunikasi yang lebih kekeluargaan. Bapak Ganjar Pranowo lebih mengedepankan rasa sopan santun dan kekeluargaan dengan dalam berkata-kata diksi-diksi baru yang bisa nyantol atau bisa dipahami oleh masyarakat sekitar. Dan juga bukan bahasa-bahasa yang provokatif. Artinya Bapak Ganjar Pranowo dalam berkomunikasi dengan masyarakat mengedepankan bagaimana masyarakat dapat memahami dari kata-katanya dengan lebih baik untuk dipahami. Kemudian yang kedua, sosok yang tegas, terarah dan tidak keras. Beliau juga tegas dalam kepemimpinannya di Gubernur Jateng ini dan juga sebenarnya tidak keras, akan tetapi selalu terarah dalam kepemimpinan. Yang kedua, cenderung mengikuti perkembangan zaman. Bapak Ganjar Pranowo ini juga aktif di media sosial seperti Instagram dan YouTube-nya. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana kerjanya dan bagaimana prospek dari kemajuan-kemajuan di daerah Jateng tersebut. Kemudian sosoknya yang sederhana, kalem, khas dari orang Jawa. Kemudian ia juga sering belusukan di pasar, di mal, di daerah-daerah keramaian di seputaran Jateng untuk salah satu program kerjanya. Kedua yaitu Anies Baswedan. Anies Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat 7 Mei 1969. Lahir dari keluarga terpelajar. Pada usia 5 tahun, Anies didaftarkan orang tuanya di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada, Yogyakarta. Setelah tamat, ia meneruskan di SD Laboratori, SMP Negeri 5, dan SMA Negeri 2, semuanya di kota Yogyakarta. Setelah menyelesaikan SMA, dia masuk ke Fakultas Ekonomi di UGM, Yogyakarta. Dia menyandang gelar sarjana ekonomi pada usia 26 tahun. Lulus dari sini, Anies langsung aktif di lembaga kajian ekonomi di alma maternya di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Dia menempuh pendidikan S2 di University of Maryland, School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat, dan S3-nya di Northern Illinois University, Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat. Namanya mulai terkenal di kancah nasional setelah mengemban tugas menjadi Direktur Riset The Indonesia Institute. Ini adalah sebuah organisasi yang berfokus pada riset dan analisis kebijakan publik. Anies juga pernah menjadi rektor termuda di Indonesia.
Karir politiknya terlihat ketika menjadi jubir, capres dan cawapres Jokowi dan Yusuf Kala. Cita-citanya tentang pendidikan mulai terwujud saat dia dipilih. Jokowi menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Namun, ia terkena reshuffle Kabinet Jokowi pada 27 Juli 2016. Tak jadi menteri, Anies diminta Prabowo Subianto untuk maju bersama Sandiaga Uno dalam pilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Hasilnya, kemenangan. Bersama Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 hingga saat ini. Kemudian gaya komunikasinya lebih ilmiah dengan memainkan kata-kata dan retorika. Setiap kali berbicara ke depan orang banyak atau di depan umum, Pak Anies Baswedan ini lebih suka memainkan kata-kata atau berretorika seperti kata-katanya agar lebih bagaimana bisa dipahami oleh masyarakat serta lebih ilmiah dalam memilih diksinya. Kemudian gaya komunikasinya berupaya tenang menghadapi semua masalah dan juga selalu menggunakan rasionalitas dan logika dalam setiap ide pemecahan masalah. Semua perasaan yang melibatkan faktor emosional selalu disembunyikan. Kemudian juga melibatkan pengikutnya dalam setiap pemecahan masalah. Artinya dalam berdiskusi kepada masyarakat, kepada pegawainya, selalu melibatkan orang-orang tersebut. Selalu terbuka terhadap semua ide, gagasan, dan buah pikiran pengikutnya. Pada intinya, pimpinan gaya ini selalu menekankan faktor kerjasama dalam setiap penyelesaian masalah. Dan itu juga pesan verbal dan non-verbal sering digunakan dalam gaya komunikasi dari Pak Anies Baswedan ini. Kemudian yang menjadi cawapres menurut saya yang pertama yaitu Bapak Ridwan Kamil. Muhammad Ridwan Kamil biasa dipanggil Kang Emil atau Ridwan lahir di Bandung, Jawa Barat 4 Oktober 1971. Dia anak kedua dari 5 bersaudara. Sejak kecil Ridwan Kamil dikenal sebagai anak yang cerdas dan aktif. Ia adalah sosok pekerja keras dan pantang menyerah. Gelar entrepreneur sukses layak diraihnya. Semasa kecil ia sudah bisa menjual es mampu buatan tangannya sendiri dan untung besar. Ridwan Kamil menghabiskan masa sekolahnya di kota Kembang, Bandung, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Bandung. Semasa kuliah, dia aktif dalam kelompok-kelompok mahasiswa dan unit kegiatan seni di kampus. Dia melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan jurusan arsitek. Kemudian ia meneruskan kuliah ke S2 ke University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Karir politiknya dimulai pada tahun 2013. Ya, bertarung di Pilkada Kota Bandung berpasangan dengan Odet Muhammad Dhani yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS, dan dia terpilih menjadi Wali Kota Bandung 2013-2018. Pada Pilgub Jabar 2018 ia maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan UU Ruzanul Ulum dan akhirnya menang dalam pemilu tersebut, dan akhirnya pada saat sekarang ini masih menjabat sebagai Gubernur Jateng. Gaya kepemimpinan Ridwan Kamil lebih ke komunikatif dan elegan dalam berkomunikasi. Artinya, dia selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan baik, walaupun dia tidak terlalu banyak memainkan kata-kata atau banyak bicara, tetapi lebih pada eksekusi dengan gayanya yang elegan dan santai. Kemudian gaya komunikasinya juga tidak terlalu reaktif, lebih banyak mendengar, mencatat, dan melakukan apa yang menjadi masukan kepadanya. Artinya, Bapak Ridwan Kamil ini juga memiliki sifat yang tidak terlalu banyak bicara, tetapi dia akan selalu mendengarkan, catat, dan melakukan apa yang menjadi masukan, seperti baik itu kebijakan ataupun peraturan-peraturan lainnya yang diajukan oleh masyarakat, pasti dia langsung akan mengeksekusinya dan tidak banyak bicara. Dan juga dia adalah orang yang inovasi dan kreatif. Hal ini wajar karena beliau adalah lulusan dari arsitek, pastinya mempunyai kreatif yang cukup tinggi. Kemudian dalam kesehariannya dia sebagai salah satu pemimpin yang sangat formal dengan berpakaian yang resmi, layaknya pemimpin-pemimpin yang sedang bekerja.
dan jarang sekali menurut saya memakai pakaian yang santai seperti pemimpin lainnya. Kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono. Agus Harimurti Yudhoyono lahir pada 10 Agustus 1978 di Bandung, Jawa Barat. Ia lahir di tengah keluarga dengan latar belakang pengabdi militer. Ia adalah putra sulung dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pendidikan dasarnya sejak 1984 dihabiskan di Bandung dan Timur Timur selama 2,5 tahun, serta Jakarta sebelum akhirnya ia lanjutkan di Amerika Serikat pada 1990. Kala itu, Agus mengikuti penugasan ayahnya sebagai siswa sesquad di Fort Leavenworth. Di Amerika Serikat, Agus pernah mendapatkan penghargaan dari sekolahnya dalam bidang akademik. Setelah lulus dari SMP 5 Bandung, Agus pun masuk SMA Taruna Nusantara Magelang. Kemudian di tahun 2000 ia lulus sebagai lulusan terbaik dan memperoleh penghargaan Pedang Trisakti Pratama dan kemudian medali Adi Makayasa. Kemudian tahun 2001 ia lagi-lagi menjadi lulusan terbaik di Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri dan Kursus Combat Intel, dan kemudian bergabung dalam Kesatuan Kostrad Komando atau Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat. AHY juga pernah pendidikan masternya di Raja Ratman School di International Study Nanyang Technology University dan lulus sebagai Master of Science in Strategic Study di tahun 2005 dengan predikat memuaskan. Dan karir politik dari AHY. Di bulan September 2016, masyarakat Indonesia kemudian dikejutkan dengan keputusan Agus Yudhoyono yang memilih terjun ke dunia politik sebagai calon gubernur DKI Jakarta setelah resmi diusung oleh koalisi Partai Demokrat, P3, PKB, dan PAN, dan kemudian meninggalkan karir militernya yang saat itu menjadi mayor infanteri. Namun dalam pilkada DKI, Agus Yudhoyono kalah perolehan suara dari kandidat lain yaitu Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kini ia menjadi salah satu kader partai dan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Agus Harimurti Yudhoyono digadang-gadang bakal menjadi salah satu kandidat cawapres pada Pilpres 2022 nanti. Gaya komunikasi AHY cenderung tidak terlalu keras dan lebih ke nonverbal. Dalam artian, biasanya setiap pemimpin yang berlatar belakang militer mempunyai sikap atau gaya komunikasi yang keras. Akan tetapi AHY menurut saya tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu banyak memainkan kata-kata atau kalimat, akan tapi lebih ke gestur atau nonverbalnya itu. Kemudian cenderung reaktif terhadap masyarakat umum. Seperti saat sekarang ini banyak gencar-gencarnya AHY untuk berkunjung kepada masyarakat, berusukan, dan mencari suara atau pencitraan terhadap partainya. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu banyak berbicara, kadang menggunakan kertas untuk pidato. Artinya, hari ini menandai bahwa AHY tidak banyak bicara. Seperti saat berpidato di depan umum atau di depan kader-kadernya, dia sering memakai bantuan dari kertas untuk dapat memperlancar pidatonya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai analisis tentang siapa yang akan jadi capres dan cawapres pada 2024 nanti. Bila ada salah kata, kalimat, dan penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.